Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat IAIN Kendari yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan sejatinya adalah bulan syurga. Saya ulangi, bulan suci Ramadan sejatinya adalah bulan syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar." Kata Rasulullah, jika Ramadan datang, maka pintu-pintu syurga dibuka dan pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Artinya apa? Bahwa bulan suci Ramadan dengan segala macam ibadah yang kita lakukan, dari yang wajib sampai ke yang sunnah, sejatinya menghadirkan rasa syurga dalam kehidupan keseharian kita pada saat kita melaksanakan ibadah-ibadah itu. Itulah mengapa perintah puasa misalnya yang diwajibkan di siang hari kita semua bersama telah mengetahui tujuan puncaknya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jika kita mencermati ayat-ayat yang lain yang bercerita tentang ketakwaan, ada satu hal yang menarik untuk kita cermati, yaitu adanya perintah di dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Di dalam surah Al-Ahzab ini Allah memberikan perintah yang ditujukan kepada orang yang bertakwa. Ingat, puasa tadi tujuannya agar kita terbentuk menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa dalam surah Al-Ahzab ini mendapatkan perintah lanjutan. Apa perintah lanjutannya? Wa qulu qawlan sadida. Maka salah satu tanda orang yang diterima puasanya berhasil membentuk karakter ketakwaan adalah orang-orang yang ungkapannya, ucapan lisannya, komentarnya, status media sosialnya adalah qaulan sadidan. Imam Thahir Ibnu Ashur memberikan penjelasan tentang qaulan sadidan. Qaulan sadidan maknanya adalah al-aqwal as-salihah wan nafi'ah. As-salihah wan nafi'ah. Dengan demikian, orang yang bertakwa itu akan selalu mengontrol lisannya, ungkapannya, tutur katanya, yang cirinya ada dua. Yang pertama adalah as-salihah, kata-katanya enak didengar, nyaman di telinga, menyejukkan hati. Dan yang kedua adalah an-nafi'ah, bermanfaat. Sahabat IAIN Kendari yang saya muliakan, maka relevan sekali dengan pernyataan Rasulullah jika demikian, bahwa bulan puasa adalah bulan surga, karena salah satu inti dari surga adalah kenyamanan, kedamaian, ketenteraman hati, ketenangan, dan sejenisnya. Dan jika orang yang berpuasa membuktikan keberhasilan puasanya dengan ketakwaan untuk senantiasa mengontrol tutur kata, ucapan, komentarnya, maka yang terjadi adalah jaminan terhadap kenyamanan hati, kedamaian, ketenteraman hati orang-orang yang berpuasa dan orang-orang di sekelilingnya, karena telah selamat dari ungkapan-ungkapan yang menyakiti hati, menyayat, menyinggung, dan membuat perasaan kita menjadi tidak nyaman. Itulah mengapa jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan aturan, jika kita ingin mempertahankan pahala puasa kita, salah satunya adalah menjaga tutur kata.
Kata Rasulullah, "Man lam yada' qaula az-zuri, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa di antara kalian yang berpuasa lalu kemudian tidak meninggalkan ungkapan-ungkapan kotor, ungkapan-ungkapan sia-sia, ungkapan-ungkapan yang tidak baik, berkomentar di media sosial yang menyinggung orang, yang bahkan tidak bermanfaat, bukan hanya tidak bermanfaat tapi merusak perasaan orang dan seterusnya, kata Rasulullah, Allah tidak merasa bertanggung jawab, berkewajiban untuk membalas rasa lapar dan rasa dahaganya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyatakan, as-siyamu junnah, semestinya puasa itu menjadi perisai. Perisai dari mana? Perisai atau benteng orang-orang muslim yang berpuasa. Fala yarfuth wala yajhal. Standarnya ada dua. Jangan berbuat yang kotor, yang hina, yang tidak bermanfaat, wala yajhal, dan perbuatan-perbuatan yang lain, kebodohan-kebodohan kita yang menunjukkan kebodohan kita, yang membedakan bahwa kita bukan komunitas akademik, kita bukan intelektual, yang menunjukkan bahwa kapasitas karakter kita sebagai intelektual tidak terlihat, yang membedakan antara kita berpuasa yang dari kalangan intelektual, dari kalangan akademik dengan orang-orang yang tidak di kalangan yang sama. Jika itu terjadi, maka kita tidak menghadirkan puasa kita sebagai perisai. Sahabat Yayin Kendari yang saya muliakan, dalam konteks sekarang, maka pesan Rasulullah untuk mensurgakan bulan Ramadan, mensurgakan negara kita, bangsa kita, mensurgakan institusi kita, lembaga kita, maka sejatinya kita menggunakan petunjuk Rasulullah, petunjuk Allah untuk menjaga diri, membatasi diri dari komentar-komentar, dari hal-hal yang tidak penting, dari hal-hal yang merusak ketenangan, kenyamanan orang lain. Satu hal yang menjadi catatan kita sekarang adalah saat-saat media sosial ini ada banyak implikasi yang sepertinya cenderung negatif jika puasa tidak bisa mempengaruhi kita untuk mengubahnya ke hal-hal yang negatif. Belakangan di media sosial, saya yakin dan percaya hampir semua kita setiap saat berinteraksi dengan media sosial. Jika tidak bisa memanfaatkan modal puasa kita untuk menahan diri, untuk memberikan ungkapan, menyampaikan hal-hal yang kita anggap sebagai pesan, meskipun ternyata tidak ada kesan sama sekali bagi orang lain, atau kita mengomentari hal-hal yang bukan ranah kita, bukan wilayah kita, bukan keahlian kita, bukan kapasitas kita, justru itu akan semakin membuat orang-orang lain tidak tenang. Belakangan misalnya, kita mengalami gempa. Dan efek dari gempa itu ada banyak orang yang sesungguhnya bukan wilayahnya, bukan kapasitasnya, bukan keilmuannya. Lalu kemudian beredarlah ungkapan-ungkapan hati-hati tsunami dan seterusnya, yang padahal mungkin potensi itu tidak ada. Tapi yang terjadi, masyarakat kita, masyarakat Kota Kendari akhirnya risih, gundah gulana, merasa kacau berantakan akhirnya karena adanya informasi yang berasal dari orang yang tidak pada wilayahnya, bukan pada kapasitasnya. Maka sebagai seorang intelektual, sebagai orang akademik, maka mari kita menjaga diri kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Mari kita menjaga diri kita, menyampaikan hal yang bermanfaat. Karena itu misalnya bidang kita, kepakaran kita, keahlian kita yang bisa bermanfaat bagi orang lain menjadi petunjuk. Tapi pada saat yang sama, mari kita menahan diri untuk tidak memberikan komentar, memberikan pendapat-pendapat yang bukan pada wilayah kita, bukan kepakaran kita. Karena justru boleh jadi hanya menjadi musibah bagi orang-orang yang mendengarkannya. Sahabat Yayin Kendari yang saya muliakan, demikianlah ilmu yang terbatas dari kami. Sekiranya ada wasiat untuk diri kami pribadi dan para sahabat sekalian yang bisa kita manfaatkan dan membentuk kualitas puasa kita yang bisa mensurgakan diri kita, mensurgakan kalangan kita, institusi kita, bangsa dan negara kita melalui kualitas ibadah puasa yang kita lakukan. Demikian, wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.